Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Dika Ruhantiko. Untuk kesempatan hari ini saya lagi mempersiapkan bibit kelengkeng untuk mau disambung dengan kelengkeng. Yang satunya lagi ini mau disambung kelengkeng dengan rambutan. Jadi saya memerlukan dua pohon kelengkeng yang disemai dari biji, disambungkan dengan kelengkeng vs kelengkeng, yang satu kelengkeng vs rambutan. Oke, yang baru mampir di channel Dika Ruhantiko, tolong di subscribe, like, komen, subscribe supaya channel ini bisa berkembang dan bisa berbagi tips tentang ilmu tumbuhan. Oke, ikuti terus. Langsung saja kita ke pohon kelengkeng. Ini pohon kelengkeng ini juga mudah disambung, tetapi kalau sudah berhasil disambung, harga pohon bibit kelengkeng ini lumayan mahal, karena pohon kelengkeng ini bukannya susah disambung, tetapi untuk proses penyambungan sampai berhasil, terus sampai bisa ditanam di media pot maupun ditanam di tanah langsung, itu bibitnya itu lumayan mahal karena proses penyambungannya lama. Pohon kelengkeng ini ambiumnya sedikit, jadi kalau proses penyambungan ini biasanya memakan waktu yang lumayan lama, bisa sekitar 2 bulan ini baru bisa menyambung dan belum bisa langsung diambil. Tetapi untuk batang atasnya apa istilahnya, dipotong setengah dulu supaya tidak stres. Ini metode ini juga yang paling cepat dibandingkan dengan metode sambung pucuk ataupun sambung sisip mata tunas. Itu tingkat keberhasilannya itu agak susah. Kadang sudah menunggu lama-lama, kadang tahu-tahu untuk sambung pucuk sudah kering, tidak jadi. Itu tingkat keberhasilannya untuk sambung pucuk pohon kelengkeng ini sekitar 50%. Jadi kalau istilahnya menyambung 10 pohon itu bisa yang jadi bisa 50%, yang 50% lagi biasanya gagal. Makanya saya menggunakan metode ini, langsung ditempel di pohon. Ini model yang paling mudah untuk penempelan kelengkeng dengan kelengkeng. Sudah biasa metode yang saya praktekkan dengan metode yang paling mudah. Jadi kalau teman-teman yang mau mencoba di rumah juga mungkin bisa, soalnya ini teknik-teknik yang saya praktekkan itu teknik yang paling sederhana untuk dipraktekkan para pecinta tanaman. Ini ditambahin lagi, biasa kalau metode ini tidak usah pakai plastik okulasi, langsung saja pakai tali rafia bisa menempel sempurna. Ini model kayak gini saja sekitar 2 bulan. Itu harus bersabar. Kalau sudah 2 bulan, untuk
batang atas yang menyambung dengan indukan itu dipotong dulu setengahnya, terus nunggu lagi setengah bulan baru potong, karena supaya batang atasnya tidak stres. Jadi kalau proses penyambungan pohon kelengkeng ini harus sedikit bersabar untuk prosesnya, makanya itu jadi bibit kelengkeng itu lumayan mahal untuk di penjual para penjual bibit pohon kelengkeng. Itu harganya biasanya lumayan agak mahal dari bibit yang lain. Ini cukup gini saja, ditambahin lagi supaya lebih kuat, terus dipotong. Ini kayak gini aja. Langsung kita ke pohon rambutan. Ini untuk pohon rambutan ini juga sudah sering berbuah, jadi kita coba untuk menempel batang atas rambutan, untuk batang bawahnya kelengkeng. Untuk metode ini jarang sekali dilakukan penyambungan, soalnya ini lumayan susah, maksudnya lumayan lama sekali untuk tingkat keberhasilannya. Biasanya kalau sudah menempel, padahal sudah menempel sempurna, terus dipotong dari indukannya, tetapi habis itu untuk batang atasnya rambutan itu kering. Sebenarnya ini juga lebih lama lagi untuk proses penyambungan batang bawah pohon kelengkeng dan batang atasnya rambutan. Itu bisa memakan waktu kurang lebih sekitar 4 bulan. Kadang 4 bulan saja belum menempel sempurna. Ini ya kurang lebih, ntar dilepasnya sekitar 6 bulan baru bisa dilepas. Biasanya tingkat keberhasilannya lumayan tinggi. Ini penyambungan pohon kelengkeng dengan pohon rambutan itu harus lebih sabar lagi, soalnya memakan waktu yang begitu lama, kurang lebih 4 bulan itu baru menempel dan baru bisa dipotong setengahnya dari indukan untuk batang atasnya. Kalau sekitar sudah 6 bulan itu sudah bisa dipotong dari indukan pohon rambutan. Ini kalau model ini harus benar-benar presisi, soalnya beda jenis, jadi harus presisi untuk penempelannya, dan pengikatannya juga harus kuat supaya cepat dalam proses penyambungannya. Ini ada bonggolnya, ini yang atas harus ratakan dulu. Ini harus benar-benar pas. Ini kalau belum pas itu biasanya susah menempel. Untuk rambutan sendiri juga kambiumnya sedikit, kelengkeng juga sedikit, jadi memerlukan waktu yang sangat lama. Ini kalau sudah jadi harganya juga lumayan mahal untuk penyambungan bibit kelengkeng PS rambutan,
kalau sudah berhasil itu lumayan unik, rasanya juga lumayan enak rambutannya. Ntar ini kalau sudah berhasil, batang atasnya lagi disambungkan lagi, disilang dengan kelengkeng, jadi batang bawah kelengkeng, terus tengahnya rambutan, dan atasnya lagi. Ntar kalau ini sudah jadi mau ditempel lagi dengan kelengkeng, jadi pohonnya kombinasi. Habis itu mau ditempel lagi dengan pohon kelengkeng merah, jadi satu pohon mau dibikin kombinasi. Untuk kelengkeng merahnya juga sudah ada, tinggal ini menunggu ini sudah jadi, ntar bisa langsung ditempelkan ke batang rambutan. Tapi juga harus bersabar, mungkin nunggu kurang lebih setengah tahun lagi baru bisa disambung dengan kelengkeng merah ataupun kelengkeng rubilongan. Oke, yang baru mampir di channel Dika Ruhantiko, tidak lupa juga tolong di subscribe, like, komen, subscribe supaya channel ini bisa berkembang dan bisa berbagi tips tentang ilmu tumbuhan dan ilmu tanaman yang lain. Itu berdasarkan dari pengalaman-pengalaman yang saya praktekkan. Hanya saya ahli dalam ilmu tumbuhan, tetapi saya sering mempraktekkan, jadi saya berbagi tips dengan teman-teman pecinta tanaman. Ini hasilnya teman-teman, ini digantung saja, kita tinggal tunggu waktunya saja. Ntar aku upload lagi video ini untuk hasilnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.